Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Memang semua sudah tahu dan kagum akan kecerdasan Abu Nawas. Tak ada yang meragukannya sama sekali. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid telah mempermalukan Abu Nawas dengan menyiram air kencing di depan para tamu undangan. Abu Nawas pun hanya bisa terdiam. Namun dalam hati, dia merencanakan sesuatu di hari yang lain. Berikut kisahnya. Figur Abu Nawas ini memang sangat lihai dalam menyelesaikan masalah. Tak hanya lucu saja, akan tetapi juga bijaksana. Sehingga Abu Nawas tidak dapat dianggap enteng. Raja sangat bangga memiliki warga seperti Abu Nawas ini. Namun, di sisi lain, dari diri Abu Nawas juga sangat menjengkelkan Raja. Karena ulahnya yang selalu tidak tahu diri. Oleh karena itulah, baginda Raja tak pernah berhenti memeras otaknya untuk membalas Abu Nawas. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, setiap bulan Rabiul Awal diadakan acara Maulid Nabi. Sambil tersenyum, baginda Raja bergumam dalam hati. Awas kamu Abu Nawas, kali ini kamu pasti kena. Acara Maulid Nabi pun tibalah waktunya dan diselenggarakan di istana. Pada saat itu, semua pembesar negeri hadir, termasuk putra-putra mahkota dari kerajaan sebelah. Termasuk pula Abu Nawas ikutan diundang. Dengan perintah Raja, semua yang hadir di acara Maulid Nabi tersebut dipersilakan untuk berdiri dan kemudian disirami dengan air mawar yang menebarkan bau harum. Kecuali Abu Nawas, dia disiram dengan air kencing. Setelah disiram dengan air kencing tersebut, jadi sadarlah Abu Nawas kalau dirinya telah dipermalukan di depan para pembesar negeri. Dia dibungkam 1000 bahasa dan hanya bisa bergumam dalam hati. Baiklah Paduka, hari ini Paduka telah memberiku kuah tak sedap. Esok hari aku akan membalasnya. Sejak saat itu, Abu Nawas tak pernah menjejakkan kakinya di istana. Raja pun menjadi kangen dibuatnya karena kelucuannya saat bercerita. Ketika Raja memanggilnya ke istana, rupanya Abu Nawas tidak bersedia dengan alasan sakit yang membuat tubuhnya lemah lunglai. Karena khawatir telah terjadi sesuatu dengan diri Abu Nawas, Raja pun ingin menengoknya, diiringi dengan beberapa petinggi kerajaan. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Begitu mendengar Raja menuju ke rumahnya, Abu Nawas yang dalam keadaan segar bugar itu pun langsung memasang aksi. Matanya terpejam, badan tergeletak lemah lunglai. Namun sebelum dia beraksi demikian, dia telah terlebih dahulu menyuruh istrinya menyiapkan obat ajaib yang berbentuk bulatan kecil. Di mana di antara bulatan obat ajaib itu terdapat 2 butir yang dibubuhi sesuatu di dalamnya. Tak berapa lama kemudian, Raja sudah ada di depan pintu rumah Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, apa yang kamu telan itu? Tanya baginda Raja. Ya inilah yang disebut obat ajaib Paduka. Resepnya hamba peroleh lewat mimpi tadi malam. Jika hamba menelan 2 butir, niscaya akan sembuh. Jawab Abu Nawas yang terlentang dan segera bangun setelah menelan pil yang kedua. Wah, kalau begitu, aku juga mau minum obat ajaib itu Abu Nawas, kata baginda Raja. Baiklah tuanku. Paduka berbaringlah dan pejamkan mata seperti hamba sekarang ini. Tidak boleh duduk, apalagi berdiri, kata Abu Nawas. Maka Raja pun menuruti perintah Abu Nawas. Begitu mata Raja terpejam, Abu Nawas cepat-cepat memasukkan butiran obat ajaib yang telah dibubuhi sesuatu ke mulut Raja. Tiba-tiba saja, baginda Raja bangkit sambil membelalakkan matanya. Hei Abu Nawas, engkau memberiku makan tinja ya? Kata baginda Raja. Maka Abu Nawas pun segera bersimpuh sambil memberi hormat kepada rajanya. Dulu kan Paduka memberi hamba kuahnya. Ya jadi sekarang hamba memberi isinya. Nah kalau Paduka tidak memberi hamba uang 1000 dinar, kejadian ini akan hamba ceritakan kepada khalayak ramai, kata Abu Nawas sedikit mengancam. Diamlah hai Abu Nawas, jangan ngomong ke siapa-siapa. Nanti aku akan memberimu uang 1000 dinar, kata baginda Raja. Setelah kejadian itu, Raja dan semua pengikutnya kembali ke istana. Mereka pun menyiapkan pundi-pundi yang berisi uang 1000 dinar. Nah, untuk kesekian kalinya, Abu Nawas berhasil memperdayai rajanya. Bahkan berhasil memalak rajanya. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa.
Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.